Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Imaluddin Agus. Pada video kali ini, kita akan masih membahas terkait dengan tes inteligensia umum atau biasa kita kenal dengan istilah TIU. Pada kesempatan ini pula, kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yang mana kemarin kita telah membahas tentang deret part 1, di mana ada kurang lebih 3 strategi yang coba saya jelaskan. Dan pada video kali ini, atau saya bisa sebut sebagai deret part 2, saya akan menjelaskan 2 strategi dalam menyelesaikan soal deret. Kata kuncinya, deret atau soal-soal deret itu tidak ada rumus paten. Yang ada adalah kita terbiasa menyelesaikan soal sehingga kita bisa secara cepat menangkap pola-pola apa saja yang digunakan untuk bisa memecahkan soal tersebut. Baik, untuk tidak berpanjang lebar, kita melangkah pada soal yang pertama. Kita simak bersama, di sini ada 2, kemudian 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, kemudian yang akan kita cari adalah 2 angka setelahnya. Cara pertama yang akan kita lakukan adalah kita lihat bilangan pertama, kita cross-check dengan cara yang sebelumnya. Misalkan kita menggunakan lompat 1. Kira-kira ada relasi tidak antara 2 dan 4? Tentu ada. Misalkan, 2 dikali 2 hasilnya 4. Tetapi 4 dikali 2 apakah hasilnya 3? Berarti pola pertama itu sudah tidak berfungsi lagi. Kemudian selanjutnya, pola yang kedua, yaitu lompat 2. Nah, lompat 2 kita lihat 2, 3 ya. Berarti ini kita bisa tulis 2 ke 3, kemudian 3 ke 4 ya. Berarti ini ditambah 1. Kemudian ini juga ditambah 1. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Ini berarti ditambah 1 lagi. Nah, kemudian karena kita sudah bisa lihat polanya di sini, yaitu kalau dia lompat 2, bilangan pertama ditambah 1. Ya, jadi dia lompat 2, kemudian bilangan pertama ditambah 1. Berarti ini kita lompat ke sini. Berarti ini ditambah 1, ya. 5 ditambah 1 berarti hasilnya adalah 6. Sebenarnya dengan langkah ini saja kita sudah bisa menebak. Hasilnya adalah, berarti bilangan pertamanya adalah 6. Kita carilah di pilihan ini, mana sih yang mengandung 6? 6. Ternyata dari A sampai E ini yang mengandung 6 hanya di beta. Nah, ini kalau pilihannya itu, atau di opsionalnya itu, 6 itu hanya 1. Bagaimana kalau misalkan di pilihan bagian E misalkan ini bukan 9 tetapi 6 juga? Tentu kita punya 2 pilihan, yaitu B dan E. A, C, D-nya kita bisa eliminasi. Nah, selanjutnya berarti mau tidak mau kita harus mencari bilangan di sini. Ya. Lalu bagaimana cara menentukan bilangan ini? Kita lihat, ini sudah polanya lompat 2, maka otomatis bilangan kedua ini pasti juga lompat 2, tidak mungkin lompat 1. Maka kita coba lihat relasinya dari 4 ke 9. Kira-kira apa? Kemudian 9 ke 16 kira-kira apa? Kemudian 16 ke 25 kira-kira apa? Jawabannya adalah simple ya. 4 itu adalah 2 pangkat 2 ya. Lihat, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian 9 itu adalah 3 pangkat 2 ya. Atau 3 kali 3 kan sama dengan 9. Kemudian 16 itu adalah 4 pangkat 2. Kemudian 25 itu 5 pangkat 2. Nah, dari hasil ini, dari pola ini kita bisa lihat, ini ternyata 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, maka kita sudah bisa menebak di sini kira-kira berapa. Jawabannya tidak lain tidak bukan 2, 3, 4, 5
maka pasti di sini adalah 6. Atau kita bisa tuliskan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? 6 kali 6 itu hasilnya adalah 36. Sehingga pilihan B itu menjadi option yang benar. Itu strategi yang lain juga. Jadi selain penjumlahan, pengurangan juga ada yang namanya pola berpangkat. Jadi di sini ada polanya apa? Pola pangkat 2 ya, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2. Bahkan ke depan mungkin Anda bisa temui juga pola pangkat 3, misalkan 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3. Nah, solusinya bagaimana? Kenapa saya bisa cepat tahu bahwa ini pola pangkat 2, ini pola pangkat 3? Caranya adalah kita terbiasa dengan bilangan-bilangan seperti itu. Jadi, kita sudah membiasakan diri. Oh, kalau ada 4, ada 9, ada 16, ada 36, kemudian ada 49, itu artinya dia adalah bilangan pangkat 2, ya. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, dan seterusnya. Ya. Bahkan 100 itu adalah 10 pangkat 2. Nah, itu soal yang pertama. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana solusi menyelesaikan soal yang nomor 2. Apakah bisa kita menggunakan pola yang pertama ini? Kalau pola yang pertama berarti kita lihat lompat 1. Kita lihat dulu lompat 1. 7 ke 11. Misalkan, peningkatannya 4. Ya. 11 ke 18. Peningkatannya 7. Ya. Kemudian 18 ke 29. Peningkatannya 11. Tentu dari 7 ke 11, 11 ke 18, 18 ke 29 kita tidak menemukan pola yang konsisten. Karena deret itu, ya, untuk menyelesaikan deret itu kita harus menemukan pola yang konsisten, ya. Tidak boleh dia berbeda-beda. Jadi ini kan konsisten ya. Ini plus 1, plus 1, plus 1, dan seterusnya. Ini konsisten di mana? Di pangkatnya. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2. Kalau yang tadi, di sini 4, di sini 7, di sini 11, kemudian di sini misalkan 18, kan itu tidak konsisten. Kita tidak bisa menebak angka selanjutnya. Kemudian kalau misalkan kita pakai lompat 2, kalau tadi lompat 1, kita cek lompat 2. Ada tidak polanya? 7, 18. Misalkan kita ambil peningkatannya berarti 11. 18 ke 47. Nah, ini kan polanya juga menjadi tidak jelas. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Maka caranya, trik selanjutnya adalah kita cek dengan menggunakan penjumlahan. Kita jumlahkan bilangan pertama dengan bilangan yang kedua. Ya, coba lihat. 7, ya, jadi ini saya coba buat begini. 7 ditambah 11, hasilnya adalah 18. Oke. Kemudian 11 ditambah dengan 18, ya. Hasilnya adalah 29. Ini lagi. Ini hasilnya. Oke. Kemudian 18 ditambah dengan 29, hasilnya adalah 47. Ini artinya bahwa ada pola di sini, ya. Ada pola bahwa bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua, bilangan kedua ditambah bilangan ketiga itu hasilnya adalah untuk yang bilangan keempat, bilangan ketiga ditambah dengan bilangan keempat itu untuk yang kelima, maka bagian yang ini pasti tentu juga penjumlahan antara bilangan keempat dengan bilangan yang kelima. Atau 29 ditambah dengan 47. 29 ditambah 47 tidak lain tidak bukan hasilnya adalah 76. Nah,
Berarti pola selanjutnya sudah pasti sama lagi, yaitu 47 ditambah dengan 76. 47 ditambah 76 itu hasilnya adalah 123. Nah, dari pilihan ini mana yang memenuhi? Pasti pilihan yang memenuhi adalah yang B, yaitu 76,123. Baik, untuk strategi kali ini saya rasa cukup. Sampai jumpa pada video berikutnya, masih tentang tes inteligensia umum deret part 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.